Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa sekali. Kenapa istimewa? Karena yang hadir malam ini adalah seorang dokter yang sangat muda dan beliau adalah direktur sebuah rumah sakit swasta di Kota Bangkalan. Oke, kita langsung aja kita kenalan. Selamat malam Dokter Wafi. Selamat malam dokter ya. Santai aja. Deg-degan saya pertama kali ini. Pengalaman pertama kali diundang. Dan ini sangat spesial dong. Jadi alhamdulillah saya terima kasih. Ya, saya mendapat kunjungan dari Dokter Wafi sebagai direktur di Rumah Sakit Anamedika ya, benar ya? Iya, benar. Oke. Saya tertarik mengundang Dokter Wafi ini karena usia muda sekali kan, saya kira gitu. Usia muda tapi sudah duduk di kursi seorang direktur yang menurut saya pribadi itu kursi panas. Kenapa? Kok tiba-tiba sampean itu berdiri atau duduk di sebuah direktur rumah sakit swasta yang saat ini berkembang sekali? Gimana ceritanya? Sip. Kalau masalah cerita agak panjang, jadi saya persingkat aja. Dan kayaknya ini pertanyaan pancingan, soalnya ada kaitannya dengan dokter Yaya juga nanti ujung-ujungnya. Kok pancingan? Ini nggak pancingan? Istilahnya setelah diusut-usut, ternyata salah satu dedengkot atau senior saya yang menyeburkan saya ke dunia manajemen ini, yang notabene saya nggak punya pengalaman manajemen sebelumnya, adalah beliau, Dokter Yaya sendiri. Malah saya ya. Ini yang diwawancara saya atau Dokter Wafi ini ya? Ya. Oke. Makanya saya setuju sebenarnya kalau dibilang dalam seusia saya, dengan pengalaman saya yang bisa dibilang seuprit, itu bukan cuma kursi panas. Selain panas ada durinya kayaknya. Udah tajam nusuk-nusuk ditambah panas lagi. Sebentar, kayaknya kurang pas banget nih. Oh, kurang jauh. Sip, kurang dekat. Oke. Kenapa begitu? Memang ketika saya ditawarkan untuk menjabat sebagai direktur, itu alasan pertama saya untuk menolak sebenarnya. Saya udah nolak sekeras mungkin. Karena memang pengalaman nggak ada. Pengalaman di manajemen itu sebelumnya nggak ada. Malah justru di rumah sakit sebelumnya, itu saya bilang ke teman-teman, di rumah sakit sebelum saya di Anamedika itu malah saya yang sering berantem dengan manajemen. Nah terus sekarang kok berani-beraninya Itu jadi dia. seorang direktur gitu loh di rumah sakit ini? The power of kepepet kayaknya. The power of kepepet. The power of kepepet. Karena Kepepetnya apa? memang di saat itu saya awal 2019 bergabung dengan Anamedika dan kebetulan akan mengadakan akreditasi pertama. Itu masalahnya. Di mana kita harus tanda tangan MOU kerjasama pelayanan dengan RSUD. Kebetulan untuk direktur sebelumnya yaitu Dr. Yulia Mayasin itu punya kendala karena beliau juga bekerja di RSUD kayak gitu. Jadi ketika itu direktur RSUD dokter spesialis paru Dr. Andri, itu gamblangnya tidak mau tanda tangan. Soalnya Dr. Yulia stafnya beliau ada masalah. Mungkin karena gitu. dia seorang PNS, jadi orang PNS dan stafnya beliau. Jadi kalau bahasanya itu kok bisa saya tanda tangan kerjasama dengan staf saya kayak gitu. Nah di situ dengar dari yayasan ada perbincangan alot siapa penggantinya karena memang harus diganti. Harus ada seorang direktur. Jadi pergantian direktur saat itu murni karena memang ada konflik itu. Bukan karena masa kerjanya sudah habis atau apa, itu enggak. Memang ada konflik dari kerjasama itu. Tapi kan sebuah yayasan menunjuk personal siapa yang akan duduk sebagai direktur itu pasti punya pertimbangan yang luar biasa kan. Saya aja nggak berani jadi seorang direktur. Lah sampai ini baru aja sudah luar biasa sudah menduduki seorang direktur. Nah itu saya kira itu luar biasa ya mungkin bagi saya. Makanya saya setelah lama istilahnya
setengah tahun atau setelah menjabat itu, setengah tahun setelah menjabat, dengar selentingan. Jadi ada beberapa kriteria yang mungkin ada di saya yang memang cocok antara Yang yayasan, dimaui sama dimaui yayasan sama gitu ya, yayasan. Salah satunya itu muda, dan mungkin kemarin itu lagi semangatnya saya Muda dan jadi, berbakat. inovatif. Oh, iya. Dibilang berbakat, ya enggak. Saya kan cuma lulusan kedokteran yang beasiswa, saya nggak bayar sepeser pun untuk FK saya. Wow, itu Nyambung ya. Itu merendah untuk gitu. justru itu luar biasa. Jadi kalau nyambung, riwayat pendidikan saya itu sebenarnya saya pesantren. Oh, jadi di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren, SMA saya itu pesantren. Sebenarnya saya mulai pesantren itu 2 MTS. Saya pernah 1,5 tahun atau sampai kelas 2 pertengahan semester itu di MTSN sini, Bangkalan. Oke. Tapi karena riwayat sisi gelap saya ya, saya suka banget main PS, kaos yang sedang dipakai Dokter Yaya. Ya. Sampai ada kasus saya sebulan nggak masuk sama sekali, berangkat dari rumah. Minta uang saku, bolos. Jadi sebulan full. Ya ini mungkin istimewa sampai sebagai direktur gitu. Saya ingat dulu jadi direktur. Gitu. Bajingannya itu, ngebajingnya itu. Saya dengar juga profil dari seorang Dokter Wafi itu, sampean adalah putra dari seorang kiai di salah satu pondok pesantren Bangkalan. Nah, kok mau sih jadi dokter apalagi jadi direktur? Padahal kalau saya lihat atau kita lihat bersama gitu, seorang putra kiai itu kan istisnya atau identiksnya kan ya membangun pesantren yang besar gitu kan ya. Nah, gimana kok bisa terjun ke dunia jadi dokter gitu, nggak mau jadi penerus jadi kiai begitu dari abah gitu misalnya? Kalau itu agak sombong dikit saya jadinya nanti. Jadi saya kan riwayat di pesantren itu nggak ada niatan untuk jadi dokter atau apa. Malah setengah tahun atau semester pertama kelas 3, saya itu masuk markas bahasa Arab, istilahnya kursus bahasa Arab untuk mempersiapkan setelah lulus Madrasah Aliyah, itu saya bakal ditugas jadi ustadz. Tapi di pertengahan semester itu, kebetulan bukan untuk nyombong, tapi ini benar salah satu guru saya, guru matematika, guru favorit, itu tiba-tiba bilang ke saya di depan kelas, "Wafi, bulan depan ada tes beasiswa kedokteran, kamu ikut." Udah, kata-kata itu yang membuat saya jadi dokter. Tapi padahal latar belakang tadi kan dibilang kursus bahasa Arab. Justru saya mempersiapkan untuk jadi ustadz sebenarnya. Karena kursus bahasa Arab tadi itu? Kursus bahasa Arab itu. Jadi saya nggak ada persiapan untuk jadi dokter, itu nggak ada sampai saya keterima di FK. Apa semua seorang putra kiai itu pasti akan kursus bahasa Arab gitu? Sebenarnya iya, soalnya beban. Jadi yang bakal memimpin penerus gitu ya. Jadi dia harus fase bahasa Arab. Jadi bebannya untuk istilahnya lora, anak kiai itu setelah pulang ke rumah bakal disuruh ngajar. Itu beban saya. Sulit mana belajar bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Lebih sulit bahasa Arab sebenarnya. Lebih sulit bahasa Arab. Satu kata berarti beribuan makna. Nah, makanya kalau salah pengucapan salah. Salah pengucapan. Salah panjang pendek udah salah. Salah semua. juga artinya. Salah akhiran bacaan akhiran salah semua. Kalau bahasa Inggris istilahnya ya sama sih, sama-sama susah sebenarnya. Paling gampang soalnya saya aliran ibu. Paling gampang bahasa itu bahasa Madura. Gitu. Satu-satunya bahasa yang dikuasai ibu saya cuma Madura. Bahasa Indonesia nggak bisa. Sekarang itu dari profil itu, bapak seorang guru ngaji, ibu lulus SD pun enggak, tapi saya terjebak jadi medis. Istilahnya yang jadi dokter. Dari 10 bersaudara, cuma saya yang medis. Lainnya guru semua, guru agama. Ustadzah semua gitu ya? Semua, kayak gitu. Wow, luar biasa. Berarti anak keberapa? Putra keberapa? Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. 9 dari 10. Dan satu-satunya yang jadi dokter yang jadi medis. Di keluarga seorang kiai. Sampai biasa. Ada yang unik. Ketika saya datang ke pesantren sama orang tua untuk izin berangkat kuliah ke Jakarta, itu kiai sampai minta maaf ke bapak. Gak tahu dalam cakupan bercanda apa-apa. Minta maafnya gini, Pak Kiai, manggilnya Pak Kiai juga agak bapak. Pak Kiai, maaf ya, anaknya nggak semuanya dijadiin kiai.
saya jadikan dokter satu, sampai ngomong kayak gitu. Wow. Itu antara bangga dan bingung. Berarti yang Bercandanya terpilih, gitu. di Yang antara terpilih. 10 yang terpilih cuma Dokter Wafi Iya, saja. yang jatuh ke dunia medis. Jatuh dan sekarang menjadi seorang Seorang direktur. Itu pencapaian luar biasa menurut saya. Ya, alhamdulillah jadinya kayak Alhamdulillah. Pokoknya senangnya itu, soalnya bapak kalau curhat itu, Mm-mm. nggak kebayang punya anak dokter. Soalnya tahu mahalnya jadi dokter itu seperti apa. Dan sekarang bisa duduk Dan seorang sekarang direktur. Enak gak sih jadi seorang direktur? Balik lagi, kursi memang panas dan tajam. Memang Soalnya gini, kenapa susah? Karena kalau saya bayangkan dulu, setiap rumah sakit itu sama dengan rumah sakit tempat saya pendidikan atau internship. Saya pendidikan di Fatmawati. Oke. Terus Loh, berarti sekolahnya di mana? di UIN Syarif Hidayatullah. Di UIN Jakarta. Syarif Hidayatullah Jakarta. Beasiswanya di sana. Beasiswanya di sana. Dan full. Malah dikasih uang living cost istilahnya. Berarti beasiswa full. Full. Jadi Sampai kuliah uang nggak kos. ada yang bayar dari semester 1 sampai lulus itu nggak ada. Living cost juga dapat. Living cost sampai dapat. lulus jadi dokter. Sampai lulus Berarti jadi dokter. Prakteknya atau koasnya di Fatmawati. Di Fatmawati. Jakarta. Di Jakarta. Kayak Setelah lulus langsung balik. setelah lulus internship saya dapatnya di Banten. Soalnya lokalnya di Banten. Lokalnya Berarti selama di Banten setahun. setahun. Tapi nambah 6 bulan karena ada istilahnya beban, bukan kontrak sih, beban karena ditawarin kerja di sana gitu. Oke. Habis itu balik. Jadi gini Dr. Wafi, kan ini kan duduk sebagai seorang direktur nih di Rumah Sakit Anamedika. Dan di tengah-tengah menjadi seorang direktur di rumah sakit yang dalam tanda kutip masih baru ya. Baru berkembang. Sampai kan sudah dihantam dengan wabah pandemi COVID corona, gitu kan ya? Ya, beratnya di situ. sebenarnya. Beratnya di situ. Ya. Seakan-akan itu tantangan yang terberat untuk seorang direktur. Ya. Gimana selama wabah pandemi ini, sewaktu Anda memimpin sebagai direktur, bagaimana perkembangan Rumah Sakit Anamedika? Jadi gambarannya seperti ini. Ketika rumah sakit baru berumur 2 tahun, itu istilahnya kalau anak kecil kan baru mulai belajar berdiri. Merangkak ya atau berdiri merangkak berdiri kayak gitu. Di saat kita belajar untuk berdiri, kita dihantam di mana keadaan itu untuk memaksa kita merangkak lagi istilahnya. Kita istilahnya semacam mundur dulu. Jadi kalau kita berusaha terus maju terus, itu nggak akan bisa. Berarti kena pengaruh Rumah Sakit Kena pengaruh, Anamedika? sangat-sangat terpengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya yang pertama memang dari segi bisnis hampir mungkin semua rumah sakit itu terdampak, yaitu kunjungan pasien. Ya, berarti kunjungan langsung drop. Langsung drop, benar. Kalau kita istilahnya persentase, itu kita penurunnya 70%. Wah, kalau drop Dari begini angka. ini yang dirugikan ini direktur sebagai pimpinan atau yayasan? Sebenarnya yang pertama terdampak itu pasti rumah sakit. Rumah sakit. Tapi ujung-ujungnya merembet baru kerasa setelah 4 bulan, 6 bulan itu harus ke yayasan juga kena kayak gitu. Jadi Rumah Sakit Anamedika ini punyanya Dr. Wafi dah? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kirain punya keluarga gitu. Oh, enggak. Ada siapa yang punya rumah sakit ini? Yang punya rumah sakit itu kebetulan yang sama ketua yayasan dari Ngudia Husada, kampus. Oh, yang kampus itu. Kampus. Siapa beliau? Bapak Mustafa Haris. Oh. Beliau itu kan ketua yayasan di Ngudia Husada. Oke. Tapi beliau membuat satu yayasan lagi yang untuk menaungi rumah sakit, yaitu AHI, Ana Hidayatul Ilmi. Kalau nggak salah yang saya dengar beliau itu seorang paramedis atau perawat ya? Ya, perawat. Dan beliau dengan gelar yang dokter juga. Dokter. Dan dua-duanya suami istri. Sama-sama dokter. Sama-sama Dan dokter. sekarang ada kampus di Ngudia, ada punya rumah sakit. Rumah sakit. Tapi beda yayasan ya. Tapi masih istilahnya bisa pemiliknya adalah beliau. Wah, keren sekali ya. Saya aja dokter juga enggak punya rumah sakit. Iya, makanya saya jadi kapan dokter punya kayak gini? Ini kok para medis yang kebanyakan punya. Itu luar entah biasa, itu bidan, perawat, luar Berarti biasa. luar biasa beliau ya. Dedikasi beliau untuk masyarakat tidak perlu Mungkin tim dipertanyakan kreatif lagi. kapan-kapan bisa diundang beliau Nah, boleh. podcast di kita. Ini Reko- menarik sekali. rekomendasi, Seorang perawat rekomendasi. punya rumah sakit ini ya. Ya, Ya oke. Jadi dampaknya penurunan jumlah pasien ya. jumlah pasien.
Kalau kita ngelihat dari pertama bisnis itu jumlah pasien, yang kedua dampak ke tenaga medisnya. Oke. Tenaga Masalahnya kalau di swasta dengan di RSUD, Hmm. yang bayar semua pegawai itu kan rumah sakit sendiri, bukan dari pemerintah Bukan dari gitu. pemerintah. Loh, terus gimana cara bayarnya? Nah, Kalau gaji-gaji pegawai kalau misalnya drop kunjungan gitu, hmm, di bawah 50% ya kunjungannya? di bawah. Nah, terus Istilahnya gimana, kalau Kak, kita bisa ngitung bayar? itu cuma 30% dari Apa biasanya. ditunda gajinya mereka? Wah, enggak. Enggak ya? Soalnya salah satu prinsip yang dipegang Pak Haris, yang saya benar-benar istilahnya salut sama beliau adalah untuk gaji pasien, untuk gaji karyawan itu enggak boleh telat. Jadi kesejahteraan jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah. Telat satu hari pun beliau langsung telepon saya, telepon semua staf kayak gitu. Kalau bisa jangan dibikin Berarti intinya telat. kesejahteraan karyawan Kesejahteraan. betul-betul diperhatikan. Ya. Nah, terus gimana kalau kunjungan di bawah 50% bisa bayar? Nah, itu dia. Saya jadi sadar. Ada maksudnya ada taktik tersendiri nggak untuk rumah sakit Anamedika sebagai orang direktur gitu kan? Gimana caranya untuk mendatangkan pasien misalnya, atau gimana caranya pasien itu turun tapi bisa survive gitu loh? Nah, ya. Jadi kalau kita membahasnya, saya dibantu dibantu sama semua staf di rumah sakit, entah itu 4 kabit saya dan semua staf yang di rumah sakit itu langsung istilahnya mengadakan rapat. Jadi intinya kalau dari segi keuangan, kita membagi keuangan itu menjadi 2 secara garis besar. Yang pertama fixed cost sama variable cost. Oke. Fixed cost itu contohnya kayak gaji karyawan yang memang benar-benar nggak bisa diutak-atik. Fixed cost sama variable cost. Variable cost. Wah, itu saya baru tahu. Nah, ini Kalau bukan direktur nggak akan tahu gitu kan, intinya kan gitu. Iya. Kan, ya. Yang variable cost ini istilahnya yang mendekati operasional. Jadi belanja obat, belanja APD, belanja itu masuk variable cost. Jadi nggak istilahnya tergantung. Banyak pasien kita banyak belanja, dikit pasien kita dikit juga belanjanya. Nah, di situ kita nggak bisa mengutak-ngatik fixed cost. Dan satu lagi, ketika pandemi menghantam kita, satu lagi prinsip Pak Haris yang saya sangat acungi jempol, itu sebisa mungkin tidak merumahkan karyawan, tidak merumahkan staf. Lah terus kalau gajinya gimana? Nah, itu dia. Kok nggak ada PHK? Saya lihat kan di kantor-kantor di swasta itu di Surabaya, di banyak Jakarta PHK. banyak di PHK karena kena wabah ini, jadi pengurang karyawan. Di situ agak tenangnya saya di situ karena ada backup dari yayasan. Itu satu. Tapi sebisa mungkin istilah selama saya masih tidak melambaikan tangan untuk masalah keuangan ya, saya nggak bakal menghubungi yayasan. Oke. Selama rumah sakit mempunyai dana safe atau dana untuk membayar gaji karyawan atau fixed cost itu yang harus dikeluarkan, itu kita Nah, memang ada strategi khusus pasien turun tapi keuangan bisa masuk banyak gitu. Ada strategi khusus apa misalnya? mungkin agak sepele. Kalau saya berpikir secara logika biasa, Nggak mungkin. nggak mungkin kan pasien turun tapi bisa bayar karyawan dengan biasa seperti semula gitu. Ada taktik khusus atau misalnya? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu kita memanfaatkan saat itu keterlambatan pembayaran dari BPJS. Itu BPJS ke rumah sakit. Itu yang kita andalkan. Jadi istilahnya untuk bulan ini uang BPJS yang turun itu 3 bulan atau 6 bulan yang sebelumnya. Itu yang kita andalkan yang pertama. Terus yang kedua sepele tapi ini sangat penting. Itu mengoptimalkan variable cost-nya. Jadi benar-benar kita restart ulang. Untuk pengadaan semua kita ulang dari awal lagi. Tentukan prioritas. Mana yang benar-benar ini keperluan dasar. Ini untuk berjalannya pelayanan harus dibeli. Nah, itu yang kita prioritaskan. Prioritas dari pembelian gitu ya, barang-barang, maupun obat gitu ya. Iya, maupun obat. Kalau misalnya obat yang generik itu harus dibeli. Karena itu untuk pasien BPJS. Tapi kalau untuk yang paten, yang istilahnya slow moving, itu kita pending dulu, kita stop dulu, seperti itu. Jadi kecil sebenarnya, tapi dalam jumlah besar itu sangat membantu. Pengeluarannya kita rem sehingga untuk melunasi fixed cost gaji karyawan itu bisa kita ambil dari situ. Berarti bisa nutupi. Terus lantas yang bikin ngedrop atau turunnya jumlah pasien yang sekian banyak, kurang dari 50%, kira-kira sama nggak sih dengan problem di RSUD gitu?
takut di COVID kan misalnya seperti itu? Di situ Ada. sebenarnya enggak. Kita bertolak belakang sebenarnya Maksudnya bertolak belakang gimana? di RSUD. Kalau di RSUD kan ada tuh pasien. Iya. Nggak kena Takut di COVID kan, takut ke RSUD. Kalau di Amerika Nah, gimana? Nah, itu kebalikan justru. Karena kita komitmen pertama dari awal, saya langsung istilahnya diskusi Oke. dengan Pak Haris. Gimana Pak Haris? Ini pilihannya kalau ada pandemi ini cuma dua. Pertama, kita membuka pelayanan COVID, isolasi atau apa kita siapkan. Yang kedua tidak. Ternyata saya dan Pak Haris sepakat di hal itu, kita nggak melakukan pelayanan COVID. Istilahnya ruang isolasi untuk COVID kita nggak sediakan. Jadi istilahnya kita stop di IGD. Jadi kalau ada pasien suspek dan Kalau yang itu curiga positif, curiga misalnya positif, kita langsung kirim ke RSUD. yang siap untuk ruang isolasinya Ya, dan tenaga ahlinya gitu ya. Tenaga ahli udah ada Jadi di di situ. Rumah Sakit Anam Medika tidak Tidak ada melakukan pelayanan atau tidak COVID. merawat pasien Tidak yang positif merawat pasien COVID. COVID. Makanya kita benar-benar stop di IGD. Sebisa mungkin pasien yang COVID itu tidak sampai ke rawat inap. Berarti di Rumah atau Sakit pelayanan. Anam Medika tidak ada pasien yang dirawat ada. karena COVID ya. Tidak ada. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu Nggak takut. perlu takut ke Rumah Sakit Anam Dan Medika. itu psikologisnya itu kita yang ambil. Jadi banyak pasien datang, pasien itu, dok kalau bisa saya di sini aja, jangan di Samarabu, takut di COVID kan. Kan isu itu sangat-sangat itu. Nah, tapi tahunya masyarakat gimana kalau sampean sebagai direktur rumah sakit tidak merawat rumah sakitnya tidak merawat COVID gitu? Jadi di Ada awal apa? kita umumkan istilahnya. Lewat apa? Istilahnya di sosial media, Dalam tanda lewat banner atau Tanda apa kutip kayak kan gitu. pasien-pasien itu kan banyak rumah sakit identik dengan COVID. Nah kan COVID. gitu. Nah, tapi pasien itu banyak yang tahu, oh rumah sakit yang di Bangkalan untuk melakukan pelayanan COVID itu cuma di Samarabu, cuma di RSUD. gitu. Untuk yang lainnya kita sebutlah Lukas, Iya. AMM itu tidak melakukan perawatan itu. Dan memang psikologi dari masyarakat itu, oh di sana nggak merawat COVID, kemungkinan untuk di COVID Dalam tanda kan kutip aman. aman di sana. Iya. Tapi ujung-ujungnya enggak protokol Tapi COVID. screening tetap dilakukan. Tetap Protokol dilakukan. kesehatan tetap Protokol ketat kesehatan. ya. IGD pun langsung menaikkan level APD-nya semua. Level Karena APD. memang paling rentan di Karena tidak tahu yang IGD, datang. ya. Ya. Jadi Kayak tetap screening yang ketat, tapi ya tetap tidak merawat ya karena tidak ada basic untuk merawat ruang isolasinya ya gitu. Jadi ya. untuk pasien COVID ini kita setelah didiagnosis dan suspek dicurigai itu kita langsung ancang-ancang untuk rujuk. Rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang mumpuni semua sarana prasarananya. Soalnya kita untuk mengambil keputusan tidak merawat COVID itu sebenarnya banyak alasannya. Dari infrastruktur, dari SDM, dari itu semuanya Tidak itu, siap. Tidak siap. Oke. SDM kita pas-pasan. Karena karena kecilnya rumah sakit atau apa? Ini tipenya apa kalau Tipe anak D, tipe D. Oh iya, iya, jadi pantas ya. Jadi Jadi pantas. belum bisa Belum untuk bisa. merawat pasien isolasi. Jadi pasien nggak perlu takut karena medika intinya. Nggak boleh takut ya. Sebenarnya semua rumah sakit nggak boleh takut sih. Semua rumah sebenarnya. sakit nggak boleh nggak takut. perlu takut. Iya. Tapi pasien lebih aman jika tidak istilahnya di instansi itu tidak dilakukan perawatan COVID kayak gitu. Contohnya gini, kita ngambil keputusan nggak merawat COVID itu karena infrastruktur. Itu kenapa? Ketika kita buka isolasi, kita kalau tahu gedung dari AMM itu 4 sampai 5 gedung di sisi-sisinya itu. Jadi kalau satu gedung dipakai untuk isolasi, semuanya ke lockdown. Jadi semua pelayanan yang lainnya itu terhenti, takutnya seperti itu. Kita bikin di lantai 2, di situ ada HCU, ada OK. Iya. Kita lakukan di lantai 3, di situ ada ruang manajemen, ada ruang anak seperti itu. Jadi kalau Rentan kita sekali. rentan sekali. Jadi saya bercandanya sama Pak Haris, Pak ini jangan tanggung-tanggung. Kalau kita mau merawat COVID sekalian semua gedung kita bikin ruang perawatan kayak gitu, bercanda-bercanda aja. Tapi kalau kita komitmen untuk tidak merawat, semuanya tidak merawat apapun itu. Kayak Jadi gitu. maksud alasan tidak merawat pasien COVID bukan karena alasan biar banyak pasien ya, bukan ya, tapi karena sarana prasarana yang kurang sarana memadai. prasarananya kurang, kayak Oke. gitu. Berarti kalau misalnya tidak merawat pasien COVID, semua fasilitas kesehatan di sana, baik poli, kamar operasi, itu jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa, cuma tambahan prosedur COVID, APD ditingkatkan semua. Dan screening Dan tadi. screening Oh, tadi. oke. Berarti lantas apa yang berpengaruh?
angka kunjungan yang sampai turun 50%. Kalau misalnya tidak merawat pasien COVID, harusnya kan seperti biasa nih banyaknya. Kenapa? Ada problem apa lagi gitu? Sebenarnya ini problemnya bukan dari rumah sakitnya, dari masyarakatnya aja. Ketakutan sendiri. Karena ketakutan sendiri. Mungkin di awal-awal pandemi kita sering mendengar tingkat kunjungan ke rumah sakit turun karena pasien istilahnya takut ke rumah sakit. Malah banyak saya mendengar dari masyarakat, entah itu dari keluarga atau apa kayak gitu, banyak pasien yang harusnya ke rumah sakit itu nggak ke rumah sakit. Karena balik lagi tadi itu takut di COVID kan. Padahal sebenarnya tidak ya. Padahal semua rumah sakit tidak pernah meng-COVID-kan seorang pasien gitu ya. Pernah saya mengisi materi, kebetulan saya kan pernah ikut Satgas COVID di Bangkalan. Itu memberi materi, itu kalau nggak salah di Tanjung Bumi. Saya sampai bilang kayak gini, nggak ada istilahnya meng-COVID-kan. Mengkoronakan gitu. Mengkoronakan kayak gitu, masuk-masuk corona kayak gitu. Buktinya apa? Coba ketika saudara atau sampean sendiri dibilang sakit COVID, gampang, tinggal minta buktinya. Apa buktinya? Ketika rumah sakit itu menjelaskan, ini loh hasil swabnya, ini loh hasil rapidnya, itu kita harus terima kalau memang positif. Tapi kalau rumah sakit tidak mau menunjukkan, itu benar ada indikasi meng-COVID-kan atau mengkoronakan kayak gitu. Padahal memang tidak pernah begitu. Tidak pernah begitu. Semua pasti berjalan sesuai standar. Sesuai standar. Apalagi kan kode etik kedokteran itu semua hasil pemeriksaan punya pasien sebenarnya. Arsip cuma di rumah sakit. Karena yang men-screening alat itu, men-screening COVID atau corona itu kan alat gitu ya. Alat, jadi kalau memang positif pasti ada tunjuk hasilnya gitu kan. Ini loh sampean positif, ini sampean tidak gitu kan. Jadi tidak ada yang bukan corona tapi dikoronakan gitu ya. Enggak. Malah kata-kata di direktur dari rumah sakit di Sidoarjo kalau nggak salah. Nggak ada istilah meng-COVID-kan itu. Tidak ada. Karena memang COVID itu ya kayak flu-flu biasa. Kita sakit jantung kena COVID diperparah. Jadi memang memperparah dan bukan meng-COVID-kan kayak gitu. Jadi ada kata-kata. Tapi saya dengar begini di masyarakat. Kadang ada yang berani ke rumah sakit Anamedika, ada yang tidak. Karena ada masyarakat yang bilang di Anamedika itu mahal. Itu gimana? Itu sebenarnya kalau saya bilang mahal atau enggak itu relatif ya. Relatif sebenarnya. Kan memang kalau dari dulu-dulu konotasinya kalau swasta itu memang harganya lebih up daripada yang punya pemerintah. Karena tidak ada subsidi. Kita nggak ada subsidi dan kita memang menjalankan bisnis sambil beramal sebenarnya. Berarti dalam identik mahal ada fasilitas gitu ya? Ada fasilitas. Malah dengan selentingan-selentingan ya karena dipilih ya karena gedungnya baru atau apa seperti itu. Kalau di Anamedika keunggulannya bersih, ya. gitu ya. Dan kita menjalankan kuesioner juga. Kenapa alasannya? Berarti ada sosialisasi juga. Ada sosialisasi juga. Kenapa harganya segini, kalau operasi segini, kalau masuk rumah sakit atau opname segini gitu. Dan itu memang SPO dari rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit sampai misalnya biaya operasi, biaya perawatan, estimasinya kita sampaikan di depan kayak gitu. Berarti mahal itu tidak selalu kata orang benar gitu ya. Karena mahal itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa kok mahal? Tapi untuk mensiasati itu gimana? Jadi biar orang tidak menjudge bahwa rumah sakit Anamedika ini mahal gitu. Itu susah-susah gampangnya di situ. Ya itu kan harus dipikirkan seorang direktur kan gitu. Jadi strategi itu harus hanya ada sekedar sebenarnya. Terus ada yang bilang rumah sakit Anamedika mahal, yus biarin aja. Kan kita swasta, mahal ya wajar. Kan nggak bisa begitu juga kan. Harus ada pendekatan yang emosional lah paling nggak kan secara psikologis ke pasien bagaimana walaupun mahal bisa dipilih gitu kan. Soalnya gini, kalau untuk mendapatkan kepuasan pasien atau pengunjung itu kita harus memberikan pelayanan optimal. Entah itu dari SDM-nya, entah itu dari tempatnya. Oke, kita menang gedung baru, ke bed baru, sofa baru, tapi SDM-nya tetap kita genjot seterusnya. Jadi SDM itu istilahnya ada paradigma kalau perawat senior galak, kalau ini galak, ini galak. Ya, itu sebisa mungkin kita buang. Untuk jutek pun itu kita langsung melakukan evaluasi. Maksudnya evaluasi karena 95% SDM di Anamedika itu muda semua, fresh graduate semua. Lah memangnya nggak takut nih? Identiknya begini. Kan ini pegawai di rumah sakit Anamedika perawatnya semua kan banyak yang muda-muda ya kan. Tidak ada identik yang tua gitu kan.
kalau misalnya itu semua mudah, emang pengalamannya cukup. Orang kan butuh kepercayaan. Wah, jangan ke rumah sakit Anamedika nih. Itu perawatnya masih baru lulus semua. Nah, gimana mensiasati itu? Nah, kalau dilihat dari sisi seperti itu seperti pisau bermata dua. Di sisinya memang fresh graduate, pengalamannya nggak ada. Di satu sisinya mereka masih bisa dibentuk. Jadi benar-benar Dibentuk itu maksudnya dibentuk, dilatih. Istilahnya kita sering melakukan evaluasi. Kita ada pelatihan-pelatihan begitu. Kita harus menerima. Soalnya prinsip dari Rumah Sakit RSU Anamedika salah satunya adalah menjadi tempat menampung alumni dari NHM itu. Kan kita saudara sama NHM. Jadi dengan keadaan seperti itu, istilahnya bisa dibilang kita terpaksa untuk menerima SDM seperti itu. Mau tidak mau, kita harus melakukan strategi lain. Kita untuk mendatangkan yang senior, apalagi bidan perawat itu kan agak susah untuk di Bangkalan, tidak seperti di Surabaya yang banyak. Jadi mau tidak mau kita lakukan strategi di bagian SDM untuk pelatihan semua. Jadi dikirim ke Surabaya untuk pelatihan apa, ICU misalnya gitu ya. Betul. Itu yang pasif. Kalau yang aktif, kita dari respon. Ketika ada suatu klaim, ada apa yang nyampe ke manajemen, itu kita langsung melakukan evaluasi. Langsung dievaluasi. Untuk kasus tersebut kita langsung panggil yang bersangkutan, tapi untuk kesemuanya kita langsung melakukan pelatihan untuk menghindari hal itu terjadi lagi. Itu seninya di tempat rumah sakit. Jangan sampai orang bilang, jangan ke Anamedika karena mudah semua, nggak bisa apa-apa itu. Nah, itu kita jadi minus nanti minus. Itu kita benar-benar buang. Istilahnya SDM yang benar-benar berkompetensi itu kita benar-benar bikin betah di situ. Iya, karena bayangan orang itu ya kalau di rumah sakit swasta dia memberi pelayanan yang super atau super spesial. Karena dalam tanda kutip saya bayar nih, saya juga bisa milih rumah sakit swasta gitu. Kan ada strategi khusus kan, bagaimana bisa membangun suatu rumah sakit swasta ya di Kota Bangkalan ini seperti rumah sakit swasta di Kota Surabaya gitu kan. Jadi pilihan di Kota Bangkalan gitu kan. Jadi kalau yang bisa sampaikan di rumah sakit itu dari fast responnya. Jadi tidak terkait pandemi pun, kita kalau ada masalah kita langsung. Saya pernah datang jam 5 sore, jam 8 malam ke rumah sakit untuk menghadapi komplain langsung dari pasien. Sebenarnya dari komplainnya itu komplain masalah pelayanan. Sebenarnya sepele, tapi saya karena memang muda-muda semua, jadi yang terkaitan kalau saya bisa datang ke rumah sakit langsung, saya langsung ketemu. Berarti masalah pelayanan di kamar gitu ya, berarti atau di poli? Entah di poli, entah di itu. Sebenarnya masalah pelayanan. Tapi sebenarnya kan nggak harus saya sebenarnya. Tapi respon masyarakat ketika saya datang langsung untuk mendengarkan klaim itu mereka respon positifnya merasa lebih diperhatikan. Berarti, tapi nggak semua. Kalau yang kecil-kecil, jadi keluhannya merasa didengar gitu ya. Ya seperti itu. Yang sampai komplain marah-marah setelah kita datangi ngomong pelan-pelan udah selesai. Dan malah beliau jadi promotor gratis kita. Itu di Anamedika gini. Ada masalah langsung gitu. Jadi promotor itu kita dapatkan dari testimoni dari klien kayak gitu. Dokter Wafi. Ini kan saya yang menggelitik dari seorang Dokter Wafi. Ini kan seorang yang masih muda sudah duduk di meja atau di kursi direktur suatu rumah sakit swasta. Apa kiat-kiat khusus untuk mengatur? Ini kan gini, di Anamedika ini spesialisnya banyak gitu kan. Dengan usia yang sangat muda bisa nggak sih ngumpulin dan menjadikan suatu suara pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik sehingga spesialis-spesialis yang sampean pegang ini bisa sesuai atau searah pelayanannya ke masyarakat gitu. Nah, di situ istilahnya strateginya untuk menghadapi spesialis lah, istilahnya seperti itu. Saya menggandeng banyak staf saya. Kalau boleh menyebutkan nama, saya yang untuk masalah spesialis itu Dr. Ulfa.
beliau pengalaman di RSUD-nya istilahnya kita pegang untuk hubungan antara spesialis dengan manajemen itu dari Dr. Ulfa. Dr. Ulfa itu selain praktek di Anamedika juga praktek juga di Samarabu. Jadi untuk komunikasi sebenarnya kan intinya sebagai jembatan berarti. Sebagai jembatan. Masalahnya cuma komunikasi. Ada penghubung komunikasi nih berarti. Iya. Kalau ada komunikasi nggak enak dikit, kita langsung turun tangan. Tapi berarti selama ini sudah bisa ya berkomunikasi dengan baik sehingga para spesialis yang ada di Anamedika jadi baik pelayanannya gitu ya. Kalau dikatakan bisa, insya Allah kita bisa. Jadi kalau kita berkaca kasus-kasus sebelumnya, entah ada masalah dengan spesialis apa, saya dengan Dr. Ulfa langsung silaturahmi ke yang bersangkutan, menyelesaikan masalah itu. Ya kalau relatif muda semua stafnya ya emang harus kayak gitu. Kita harus banyak-banyak melakukan evaluasi. Iya, paling enggak kan harus punya bargaining yang bagus gitu kan. Iya. Buat untuk mengumpulkan gitu kan. Apa yang kita tawarkan ke spesialis itu saya sangat hati-hati. Karena nggak mudah. Nomor satu saya masih dokter umum nih. Iya. Istilahnya mudah kan. Jauh kayak gitu. Tidak mudah untuk ngatur gitu kan. Ya. Jadi saya tekankan di sini saya sangat hati-hati. Apapun yang berhubungan dengan spesialis itu sangat hati-hati. Kalau kasus lain kita cuma evaluasi rapat 1 kali selesai, untuk yang spesialis enggak. Kita banyak tingkatan-tingkatan untuk akhirnya nyampe ke yang spesialis itu. Berarti masyarakat tinggal pilih aja ya mau spesialis yang mana, kan banyak kan spesialis enggak hanya satu di situ ya. Oke, saya minta mungkin satu pesan dari seorang direktur Rumah Sakit Anamedika ke masyarakat supaya kira-kira angka kunjungan di Rumah Sakit Anamedika ini bisa kembali normal lagi. Kalau pesan saya sih sebagai pimpinan dan sebagai tenaga medis juga sih sebenarnya. Nomor 1, jangan takut ke rumah sakit. Buang jauh-jauh paradigma di COVID kan atau apa. Di medis itu semuanya pasti. Kita curiga sakit ini dilakukan pemeriksaan ini. Kita curiga itu kita lakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kecurigaan itu. Selama rumah sakit masih bisa menunjukkan bukti kalau kasus ini COVID untuk masyarakat yang di COVID kan, itu selama bisa dibuktikan dengan rumah sakit, kita harus ikutin protokol. Mau tidak mau itu protokol dari pusat, dari pemerintah. Beda ceritanya kalau suatu rumah sakit atau oknum rumah sakit tidak bisa membuktikan kalau kita sakit. Jadi pesan saya, medis ini ilmu pasti. Istilahnya pemeriksaannya jelas, hasilnya jelas. Alatnya jelas. Alatnya jelas. Ada istilah kalau ragu kita suspek. Suspek pun kita nggak berani bilang itu positif. Jadi jangan takut. Nggak ada istilahnya di dunia medis itu mengcovidkan atau apa kayak gitu. Hanya oknum. Nggak tahu kalau oknum kan semua profesi pasti ada. Semua instansi ada. Terima kasih. Gitu. Jadi pesannya nih kepada masyarakat luas khususnya yang ada di Kota Bangkalan dan sekitarnya, silahkan datang periksa ke Rumah Sakit Anamedika karena juga di sana spesialis sudah lengkap, alat-alatnya sudah mulai lengkap. Jadi tidak ada kata tidak kalau mau berkunjung ke Rumah Sakit Anamedika. Jadi jangan ragu, tidak akan pernah di-COVID-kan, tidak akan pernah dikoronakan. Jadi silakan, ini ada jaminan dari seorang direktur dari Rumah Sakit Anamedika bahwa masyarakat sekalian yang kalau berkunjung ke Rumah Sakit Anamedika tidak akan dikoronakan. Itu semua sesuai dengan pemeriksaan yang ada. Begitu ya, Dok ya? Ya, siap. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sama-sama. Dr. Wafi sebagai seorang direktur mau berbagi dengan kita untuk sosialisasi dengan masyarakat supaya nanti angka kunjungan kembali dan masyarakat kembali percaya kembali ya kepada tenaga medis dan rumah sakit bahwa tidak pernah ada yang mau dikoronakan. Untuk mengurangi angka itu harusnya datang ke rumah sakit. Jangan nunda kalau sakit ya. Nundanya jangan karena takut dikoronakan. Kebetulan keluarga saya yang fatal, Dok. Pernah begitu? Pernah gitu. Saya curiganya sih sakit CVE bleeding. 2 hari nggak dibawa. Stroke ya? Stroke? Iya. Stroke yang perdarahan. Itu 2 hari nggak dibawa ke rumah sakit. Karena takut dikoronakan? Karena takut dikoronakan. Ya Allah, sampai segitunya. Dan ya. setelah saya ini dari keluarga seorang direktur juga? Keluarga juga. Istilahnya orang tuanya ipar. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya.
Oke. Semoga Setelah tidak ada kasus-kasus seperti itu lagi ya. Iya. Telatnya itu setelah saya edukasi, oh ya Baru dok, mau? saya bawa besok paginya meninggal. Dan sudah parah. Dan sudah parah. Iya. Semoga Bleeding, tidak ada bayangkan kasus-kasus bleeding kayak yang gitu seperti ya. itu lagi ya. Supaya Semoga tidak masyarakat tetap terjadi sadar lagi. bahwa kalau sakit segera berobat, jangan ditunda dan jangan takut dikoronakan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Wafi. Sama-sama. Spesial Dr. Wafi ada souvenir menarik dari Albima 1208 channel. Mungkin kita tanyakan ukuran kaosnya apa? Saya XL. XL ya? biasanya. Tolong Mas Kreatif yang ukuran XL. Souvenir nih soalnya gini ya, setiap yang berkunjung ke podcast dari Albima 1208 dapat souvenir. Oke, Saya nih. langsung jadikan DP nanti. Wes, Status di WA. mantap. Ini ya, jadi Albima 1208. Mungkin dibuka, monggo silakan. Ini souvenir yang dari kita. Terima kasih atas kunjungannya. Oh, Mungkin pas bisa banget. ditunjukin Saya ke suka kamera warna mungkin. hitam. Sip. Ya. Terima kasih, semoga berkenan souvenirnya. Terima kasih kembali. Aduh. Tetap semangat Bapak Direktur Insya Allah. dalam mengatur rumah sakit yang saya sendiri tidak ada bayangan dan seperti tidak mampu lah kalau menjadi seorang direktur seperti seorang dokter Wafi karena tidak mudah bagi saya. Mending jadi dokter biasa. Gitu Mending ya. jadi dokter IGD kalau saya. Gitu ya. Jadi mending jadi fungsional Iya. saja gitu. Cita-cita saya itu Karena memang ketika berat jadi ya. dokter itu cuma kepala IGD loh. Bukan direktur. Bukan Ya direktur. berarti kan jadi dari doa jadi kepala UGD jadi kepala rumah Kepala sakit. rumah Oke, terima kasih. Ya, siap. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi di Rumah Sakit Anamedika dan semoga kita juga nanti tim kreatif tolong diingatkan bisa mengundang owner dari Rumah Sakit Anamedika, Dr. Haris ya karena dia Mustafa seorang dokter, Haris, Mustafa dokter. Haris. Lain kali ini pasti lebih menarik lagi. Siap. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di Medical Talk Albima 1208. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat.